Tepat pada 1293, Raden Wijaya selaku pendiri Majapahit waktu itu berhasil memukul mundur invasi dari kekaisaran terbesar di bumi kala itu. Yang mana kekaisaran tersebut berhasil menguasai kurang lebihnya 3/4 dari dataran bumi. Kekaisaran tersebut adalah Kekaisaran Mongol. Pertanyaannya, kok bisa? Secara nih, kalau misalnya kita lihat dari kekuatan militernya, Kekaisaran Mongol pastinya jauh lebih kuat melampaui dari kerajaan di Pulau Jawa waktu itu. Hal tersebut bisa dibuktikan dan dilihat dari berhasilnya mereka menginvasi banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, mulai dari Cina hingga ke atas sampai sebagian dataran Eropa dan hampir 3/4 bumi gitu. Emang nih Kaisar Mongol waktu itu cukup beringas dan barbar gitu pasukannya. Nah sekarang nih kekuasaan dari Kekaisaran Mongol sendiri itu kan sudah cukup luas nih ya. Sekitar 3/4 dataran bumi itu udah dikuasai dia. Pertanyaannya, ngapain tuh ya bapak-bapak bernama Kubilai Khan selaku dari Kaisar Mongol waktu itu ingin melakukan invasi besar-besaran ke Pulau Jawa? Emang ya, orang kalau sudah tamak itu emang gak ada habisnya gitu. Pengen lagi dan lagi. Jadi tujuan invasi tersebut pastinya untuk memperluas daerah kekuasaan Kekaisaran Mongol waktu itu. Apalagi nih daerah tersebut, daerah Nusantara itu adalah jalur strategis perdagangan di Asia Tenggara. Dengan pastinya rempah-rempah yang cukup melimpah di sana. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa Pulau Jawa? Kan banyak tuh ya kerajaan-kerajaan di sekitar situ waktu itu. Tapi kenapa Pulau Jawa? Spesifik banget. Apa karena putri-putri di Jawa waktu itu sungguh menawan gitu ya? Dan kebetulan Kaisar Mongol tahu tentang kabar tersebut. Akhirnya Kaisar Mongol memerintahkan 30.000 pasukannya untuk datang dan menginvasi Pulau Jawa dengan tujuan untuk membawa putri-putri tersebut ke Kekaisaran Mongol agar bisa dijadikan selir-selir Kaisar Mongol waktu itu. Atau bagaimana? Ya pastinya bukan itulah ya tujuan utamanya gitu. Kenapa Jawa? Jadi gini guys, kita mulai sedikit bercerita tentang sebuah sejarah yang cukup menarik untuk kita selami bersama. Di kala itu ada sebuah kerajaan yang cukup besar dan berpengaruh di Nusantara. Dan kerajaan tersebut bernama Kerajaan Singasari. Dengan rajanya bernama Kartanegara. Nah, jadi tujuan dari invasi besar-besaran Kekaisaran Mongol ke Pulau Jawa, yang mana tepatnya adalah Kerajaan Singosari, itu adalah jika semisal nih skenario terbaiknya Kekaisaran Mongol berhasil menduduki Pulau Jawa dan menguasai kawasan tersebut, tepatnya adalah Kerajaan Singosari, yang mana itu sebagai kerajaan yang cukup gede di sana. Otomatis kerajaan-kerajaan di sekitar situ yang nggak cukup gede dari Kerajaan Singosari akan otomatis tunduk dan takluk terhadap Kekaisaran Mongol. Karena kerajaan paling gedenya aja tunduk nih. Ya masa kerajaan kecil-kecilnya mau nantang gitu. Sederhananya sebenarnya gitu aja. Dan semisal semua itu terjadi, alhasil Asia Tenggara akan menjadi daerah kekuasaan dari Kekaisaran Mongol. Tapi nih ternyata nggak semudah yang Kubilai Khan bayangkan. Orang Jawa coy yang dilawan gitu. Mungkin jika dilihat dari kapasitas kekuatan militer, Kekaisaran Mongol itu memang jauh lebih kuat dari kerajaan-kerajaan di Jawa waktu itu. Secara siasat, strategi, intrik, dan manipulasi, itu kita jagonya coy. Jadi gini, kala itu dengan berbagai macam alasan dan tujuan, diutuslah satu orang negosiator dari Kekaisaran Mongol untuk datang ke Pulau Jawa. Tepatnya adalah Kerajaan Singosari sebagai kerajaan terbesar di Nusantara. Satu orang utusan tersebut menyampaikan bahwa Kerajaan Singosari diminta untuk tunduk kepada Kekaisaran Mongol kala itu. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah menyerahkan upeti dan menyerahkan putri kerajaan kepada Kekaisaran Mongol. Alhasil nih, Kartanegara selaku Raja Singosari waktu itu marah besar. Ya kali kalian bayangin aja nih ya. Mungkin Raja Kartanegara lagi nyantai-nyantai aja nih bersama selir-selirnya menikmati pagi yang cerah gitu mungkin ya. Tiba-tiba nih ada satu orang dari pulau seberang yang jauhnya pakai banget gitu datang secara tiba-tiba dan bilang bahwa Singosari disuruh tunduk
terhadap kekaisarannya gitu. Ya pasti seorang raja marah besar lah. Kerajaannya sendiri direndahkan seperti itu gitu. Langsung tuh tidak perlu berlama-lama lagi. Telinga dari seorang negosiator tersebut dipotong oleh Raja Kartanagara dan wajahnya dicap dengan besi yang cukup panas gitu. Kemudian dia disuruh kembali ke tempat asalnya dan menyampaikan bahwa Raja Singosari tidak mau memberikan sesuatu yang diminta dari Kaisar Mongol, yaitu Kubilai Khan. Kemudian mendengar hal tersebut dan melihat kondisi dari negosiatornya yang datang dengan satu telinga doang, Kaisar Mongol balik marah besar. Dan kemudian apa yang terjadi? Iya, Kaisar Mongol naik pitam. Dia ngerasa diremehkan kala itu. Bagaimana mungkin kerajaan yang jauh lebih kecil dari kekaisarannya berani-beraninya memberikan tantangan seperti itu. Kemudian tidak pakai lama-lama lagi, Kaisar Mongol memerintahkan 3 jenderalnya beserta 30.000 pasukannya untuk menginvasi dan meluluh lantahkan kerajaan Singasari. Singkat cerita, pasukan yang cukup besar itu, armada perang yang cukup dahsyat itu, pergi menuju ke Pulau Jawa. Tetapi sesampainya di sana, kerajaan Singosari telah beralih ke pemimpinan. Karena kala itu ada sebuah pemberontakan dari dalam, yang mana Raja Singosari, yaitu adalah Kartanegara, mati di tangan Bupati Gelang-Gelang, yang mana daerah tersebut masih di bawah kekuasaan dari kerajaan Singosari. Bupati tersebut bernama Jaya Katwang. Kemudian Singosari runtuh dan Jaya Katwang mengambil alih dan memindahkan pemerintahnya ke kerajaan Kediri. Nah, di sisi lain nih, karena mendengar desas-desus bahwa kekaisaran Mongol telah datang, pasukan yang diutus oleh Kaisar Mongol itu sudah datang ke Pulau Jawa dengan tujuan ingin meluluhlantahkan kerajaan Singosari. Raden Wijaya selaku menantu dari Raja Kartanagara ingin membangun kesepakatan dengan pasukan tersebut, yaitu adalah bekerja sama dengan satu tujuan, yang mana ingin membumi hanguskan dari kekuasaan Jaya Katwang kala itu. Dengan imbalan Raden Wijaya akan tunduk kepada kekaisaran Mongol dan membayar upeti pastinya. Alhasil mereka sepakat dan melakukan pertempuran besar-besaran melawan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jaya Katwang. Kemudian berakhirnya pertempuran tersebut menjadi akhir juga dari kekuasaan Jaya Katwang di kerajaan Kediri kala itu. Hal tersebut terjadi pastinya karena gempuran dari aliansi pasukan Mongol dengan Raden Wijaya kala itu. Alasan kenapa Raden Wijaya ingin membangun kesepakatan dengan pasukan Mongol waktu itu tidak lain dan tidak bukan karena dendamnya terhadap Jaya Katwang yang telah membunuh mertuanya, yaitu adalah Raja Kartanegara. Nah, setelah kekuasaan Jaya Katwang berakhir dan runtuhnya kerajaan Kediri, kemudian pasukan Mongol menagih janji yang telah diberikan oleh Raden Wijaya, yaitu memberikan upeti dan menyerahkan putri kerajaan kepada pasukan Mongol untuk diserahkan ke kekaisaran Mongol pastinya. Singkat cerita, Raden Wijaya meminta izin kepada jenderal-jenderal di pasukan Mongol untuk dia bisa kembali ke Majapahit agar Raden Wijaya bisa menyiapkan beberapa mahar yang telah menjadi kesepakatan awal untuk diberikan kepada kekaisaran Mongol. Dan kemudian jenderal-jenderal Mongol tersebut memberikan izin untuk Raden Wijaya bisa kembali ke Majapahit agar bisa menyiapkan mahar tersebut. Tapi dengan satu syarat, yaitu adalah Raden Wijaya harus dikawal dengan 200 pasukan Kaisaran Mongol. Kemudian Raden Wijaya tak keberatan dengan syarat tersebut dan mereka bergegas untuk menuju ke Majapahit. Yaitu adalah kerajaan yang dibangun oleh Raden Wijaya. Namun ternyata plot twistnya itu di sini nih. Ini adalah awal dari berakhirnya invasi dan gagalnya invasi dari Kekaisaran Mongol. Jadi, ketika mereka sampai di pertengahan jalan, entah strategi apa dan bagaimana yang telah disiapkan oleh Raden Wijaya sebelumnya, Raden Wijaya dan semua pasukan Majapahit sudah mempersiapkan untuk menyerang pasukan Mongol.
Alhasil ada sebuah pertempuran di sana yang mana 200 pasukan Mongol yang bersama Raden Wijaya kala itu dihancurkan oleh Raden Wijaya beserta pasukan Majapahit. Sedikit demi sedikit akhirnya mereka dikalahkan dan kemudian Raden Wijaya beserta pasukannya menuju ke camp utama dari pasukan Mongol. Dan cerdiknya, strategi dari Raden Wijaya ini tidak diketahui sedikit pun oleh banyaknya pasukan Mongol, termasuk dari 3 jenderal besarnya. Jenderal besar coy. Singkat cerita, setelah serbuan dari pasukan Majapahit beserta Raden Wijaya sampai di camp utama, kemudian karena pasukan Mongol yang ada di camp utama waktu itu sedang berpesta, sedang seneng-seneng lah menikmati kemenangan karena telah meruntuhkan kerajaan Kediri dan menunggu hasil yang didapat dari Raden Wijaya. Jadi mereka tidak sedikit pun berpikir bahwa akan ada pertempuran lagi, yang mana itu terjadi karena pengkhianatan dari Raden Wijaya. Tanpa adanya sebuah persiapan yang matang, alhasil mereka kocar-kacir, sebagian dari mereka mati, dan sisanya berhasil melarikan diri. Kemana? Pastinya adalah kerajaan asalnya, yaitu adalah Kekaisaran Mongol. Singkat cerita, setelah mereka sampai di Kekaisaran Mongol, jenderal besar yang telah diutus oleh Kaisar Mongol yaitu Kubilai Khan untuk membumi hanguskan kerajaan Singosari dan memenggal kepala Kartanegara dihukum karena kekalahan telaknya untuk menaklukkan Pulau Jawa. Kemudian di sisi lain akhirnya Raden Wijaya menempati bekas dari kerajaan Kediri dan membangun kerajaan Majapahit di sana. Oke, mungkin cukup di situ saja sedikit cerita tentang sejarah kegagalan dari invasi besar-besaran Kekaisaran Mongol ke Pulau Jawa. Misal nih, jika kita melihat dari sejarah tentang cerita tersebut, ternyata kekuatan tidak melulu menentukan kejayaan dari suatu bangsa. Terlebih ketika Kekaisaran Mongol kala itu memandang kerajaan-kerajaan di Jawa adalah kerajaan yang cukup mudah untuk ditaklukkan dan dikuasai. Ternyata hal tersebut malah menjadi bumerang sendiri kepada Kekaisaran Mongol. Yang cukup menjadi sorotan juga kali ini adalah kecerdikan dari Raden Wijaya itu sendiri, di mana beliau tahu betul tentang kesenjangan dari kekuatan militer yang terlampau cukup jauh. Alhasil dibanding dengan mengadu kekuatan perangnya dengan kekuatan perang Kekaisaran Mongol secara langsung, beliau memilih untuk bertempur dengan menggunakan siasat politik yang cukup untuk mengelabuhi kewaspadaan musuh dan menghancurkan ketika mereka lengah. Begitulah Raden Wijaya waktu itu. Dan perlu untuk digarisbawahi bahwasanya ternyata bangsa kita adalah bangsa yang cukup memiliki taring untuk mengalahkan keberingasan suatu bangsa, yang mana bangsa tersebut memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menguasai dataran bumi kala itu. Oke, mungkin sekian sedikit pembahasan dari gue kali ini tentang sejarah besar dari leluhur kita waktu itu. Dan apabila ada kekeliruan ketika gue menarasikan tentang sejarah tersebut, terlebih jika mungkin ada saran ataupun masukan, bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Dengan gue Rian, see you on the next video. Bye!